Cuma tetap ya bahwa kalau kita lihat tetap secara fundamentalnya positioning sekarang itu indeks itu tuh sebenarnya lumayan murah. Jadi pressure dari sisi outflow itu kita nggak ngelihat sebenarnya akan separah sebelumnya. Jadi itu yang sebenarnya menurut kita dengan kayak pertumbuhan ekonomi kita 5% Pak. Pertumbuhan ekonomi kita 5% itu masih menarik dibandingkan dengan yang lain. Jadi fundamentalnya menurut kita masih lumayan bagus. Oke, gimana dari sisi nilai tukar? Orang kan kalau misalnya asing masuk ke pasar Indonesia, penting banget lihat si nilai tukar. Karena kalau seandainya mereka masuk BCA misalnya, untung 8%, nilai tukarnya melemah 10%, mereka bisa rugi sampai 2%. Jadi nilai tukar ini akan seperti apa kalau misalnya growth-nya bagus? Nah, nilai tukar itu posisinya menurut kita masih kuat sih sebenarnya. Pertama, dari sisi, kalau kita lihat dari sisi paling menentukan dari sisi rupiah itu adalah porsi kepemilikan asing di obligasi. Dulu, zaman-zamannya COVID tahun 2020 bulan Maret, posisi asing di obligasi kita 40%. Mereka langsung keluar banyak ketika waktu itu ada COVID. Nah, itu rupiah sampai ke level 17.000. Nah, posisi sekarang asing di obligasi kita itu di level 15%. Masih bisa keluar, cuman nggak akan separah dulu. Jadi menurut kita itu akan jaga dari sisi rupiahnya. Nah, yang kedua adalah apa yang jaga rupiah? Pertama adalah Indonesia adalah jualannya si komoditas. Makanya kalau kita lihat kita punya neraca perdagangan, ekspor kita tuh bagus banget trennya. Nah, kalau ekspor bagus berarti kan kita si pembeli ini belinya pakai rupiah. Ibaratnya pasti permintaan rupiah tinggi, nah itu harusnya bagus. Nah jadi dengan adanya auto rejection itu dicabut akan jadi sentimen negatif. Cuman tetap kita melihat posisi IHSG dibandingkan negara lain tetap kuat. Indonesia nggak akan memasuki resesi di tahun 2023. Jadi sepertiga negara yang dinyatakan IMF akan resesi, Indonesia nggak akan ada di dalamnya. Jadi sebenarnya buat jangka panjangnya menurut kita itu sebenarnya buat ISG masih bakal positif. Cuman gimana sebenarnya positioningnya kalau misalnya teman-teman mungkin punya posisi buat dari sisi saham yang lumayan mahal. Kalau dari saya sebenarnya pertama kayak kita harus terbiasa dengan melakukan namanya risk management. Jadi kebetulan saya juga dulu pernah hemat di asset management gitu. Saya pernah jadi fund manager. Ketika misalnya kalau kita melihat pegang satu saham, itu kita bisa kayak namanya melakukan risk management. Oh, kalau sahamnya udah 10%, saya akan ibaratnya mencoba melihat fundamentalnya lagi. Apakah ada perubahan? Apakah fundamentalnya masih di situ, masih kuat? Atau ibaratnya kalau kita lihat laporan keuangan, ternyata kuartal 3-nya nggak terlalu bagus. Nah, kalau seandainya buat dari sisi Bapak misalnya udah masuk waktu saham, fundamentalnya masih di situ, menurut saya masih pegang. Cuman kalau misalnya pendapatan di laporan keuangan kuartal 3 nggak terlalu bagus, dari sisi misalnya manajemen state misalnya kayaknya nggak terlalu bagus nih auto ke depannya, atau perusahaannya misalnya utangnya tinggi, valuasi mahal, saya nggak sarankan buat pegang. Jadi mungkin itu sih Pak. Jadi kalau misalnya punya posisi yang valuasinya mahal, utangnya tinggi, labanya turun, cut loss. Cuman kalau fundamentalnya masih di situ, saya believe Indonesia kalau kita ngomongin 3-5 tahun harusnya sih masih bakal positif. Itu Pak, semoga menjawab. Ya mungkin gara-gara ARB simetris ini sebagian orang kan kasih salto ya, siap-siap nampung. Kalau benar-benar tiba-tiba di ARB simetris kan mesti siap-siap peluru ya. Kalau yang udah bayar lama ya, ini siap-siap nih mau ada diskon gitu ibaratnya mungkin gitu ya. Jadi mungkin siapin cash sebagian. Satu lagi Pak tambahan. Kalau saya lihat yang Bapak tadi kan ada 5 sektor ya Pak ya. Kalau saya mau tanya satu sektor ya untuk para wisata, kenapa nggak masuk Pak? Karena kan COVID udah hilang, PPKM sudah dihilangkan sama Pak Jokowi. Terus kalau saya lihat dari trading ekonomi, forecast predisinya udah naik 336%. Kenapa nggak jadi pilihan? Kasih. Oke, kenapa nggak jadi pilihan? Mungkin ini sebenarnya gambarannya gini Pak. Jadi kalau kita di Panin Sekuritas itu saham yang ada di pasar modal itu berjumlah sekitar 750-an gitu ya. Jadi kita biasanya melakukan pemilihan itu salah satunya adalah kayak saham-saham yang banyak dipegang oleh investor institusi dan juga retail. Nah jadi kita nggak cover semuanya, dan yang ibaratnya nggak termasuk di dalam sektor itu adalah sektor pariwisata.
Karena biasanya kan kalau misalnya buat kayak beberapa aset manajemen atau beberapa dana pensiun, mereka punya minimum market cap, Pak. Nah, jadi sektor-sektornya itu biasanya bobotnya lumayan kecil, jadi kita nggak cover, istilahnya kita nggak cover saham tersebut ya. Cuman sektor pariwisata seperti apa sih trennya yang masuk tahun 2023? Ya mungkin kalau kita lihat ya, trennya harusnya bagus ya. Kalau kita lihat mungkin ini dari outlook saya, kita nggak melihat dari slide ya, cuman dari outlook saya harusnya masih bakal bagus. Karena kelihatan gini, saham kalau kita ngelihat best performer di dunia, pertama tuh ada MR salah satunya, kedua adalah Turkish Airlines. Nah jadi kalau kita lihat buat sektor aviation itu, traffic tuh udah kelihatan banget sebenarnya recovery. Jadi menurut kita tuh sektor aviation itu, kalau kita ngomongin traffic bagus. Kalau kita lihat contohnya yang bisa jadi proxy apa sih Pak? Garuda. Nah kalau kita lihat Garuda itu sebenarnya dari sisi traffic udah mengalami recovery, walaupun kalau kita lihat bisnis kargo mereka itu nggak terlalu bagus. Nah cuman ini kan kita agak susah nih Pak ya cari proxy apa sih pariwisata, maksudnya buat di pasar Indonesia kan nggak terlalu banyak. Cuman kalau misalnya dijadikan proxy seperti kayak Garuda atau misalnya Panorama, kalau Garuda sih saya masih agak hati-hati ya, karena sebenarnya potensi recovery-nya ada. Cuman kalau kita lihat dari sisi struktur, resiko harga minyak ini kan masih lumayan tinggi ya, pressure-nya di situ. Bisnis kargo mereka itu lumayan pressure, jadi itu kita agak hati-hati. Cuman kalau kita ngomongin buat sektor pariwisata yang overall, harusnya sih juga akan lebih defensif Pak, lebih kuat dibandingkan sektor yang lain. Jadi menurut kita masih menarik sih Pak. Ya. Terima kasih Pak buat pertanyaannya. Ada lagi? Ya, Alex silakan. Halo, selamat malam. Saya mewakili klien saya, Pak. Kebetulan ini ada di sebelah saya. Saya mau tanya, kalau untuk saham Info, itu masa depannya, ke depannya gimana ya? Kan ada akuisisi investasi yang 11%, Prime ID itu. Kebetulan klien saya pegang saham Info juga, cuman kalau misalkan dari sekarang sih memang upside-nya memang terbatas. Tapi karena dipegangnya udah lama dan modalnya di bawah, jadi kan bingung gitu, kalau dilepas sekarang takut terbang gitu, kalau misalkan dipegang misalkan udah mentok juga misalkan. Tadi kan tes ke 74 kan gitu. Ya, itu duluan. Makasih kok. Iya, ini mungkin buat teman-teman juga yang nggak dengar pertanyaannya di Zoom dan juga YouTube. Jadi gimana sih kira-kira prospek saham Inco untuk tahun 2023 ya? Mungkin kita akan minta bantuan ya. Saya phone a friend, teman saya di sini ada Felix. Nanti saya akan menambahkan. Oke, mungkin boleh buat Felix boleh dikasih outlook buat saham Inco seperti apa? Iya baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi untuk saham Info sendiri memang kita masih cukup masih cukup optimis juga ya untuk outlooknya. Kalau misalnya dilihat dari berbagai macam aksi korporasi dari perseroan ya di tahun lalu, tahun 2022 terkait proyek rebuilding Furnace 4, ini sebenarnya cukup agak delay sebentar ya Pak ya dari target perseroan, dan sebenarnya ini juga menyebabkan volume produksi di tahun 2022 ini mengalami penurunan ya dari yang ada ditargetkan perseroan di awal tahun lalu. Dan untuk itu di tahun 2023 ketika memang rebuilding Furnace 4 yang sudah selesai itu menjadi salah satu booster juga ya untuk produksi nikel dari perseroan di tahun 2023. Dan selain itu juga untuk pengembangan dari smelter Bahon Dopi ya di Sulawesi Tengah, kemudian dari di Pomala ini sebenarnya juga cukup bagus progresnya. Memang kan kalau bisa kita lihat untuk komisioning ya ini masih relatif dalam jangka waktu yang menengah ya, dimana dari smelter di Bahon Dopi target produksinya di tahun 2025 dan untuk Espa Pomala ini target tahun 2027. Dan sebenarnya dari datanya memang sebenarnya relatif umum ya, relatif standar ya dari pembangunan smelter pada umumnya. Dan kita melihat dari adanya peningkatan produksi ini juga menjadi salah satu kata positif untuk revenue Info ya di dalam jangka waktu mendatang. Dan karena kita tahu ya bahwa Indonesia ini sedang melakukan industri EV baterai yang mana ini membutuhkan bahan baku MSP yang mana ini merupakan produk dari smelter aspal yang ada di Indonesia.
Dan saya juga dari adanya larangan ekspor biji nikel juga menjadi salah satu katalis positif ya untuk pengembangan smelter nikel di Indonesia, dan ini menjadi salah satu kebijakan yang juga disambut positif oleh itu ya, yang mana ini mereka melakukan berbagai macam aksi pembangunan smelter bersama dengan partner strateginya. Cuman memang kalau misalnya kita lihat dari pengalihan saham dari Info ke pemerintah ya, ini sebenarnya kita juga melihat bahwa kedepannya ini kemungkinan juga bisa memiliki konsorsium ya, yang mana kita tahu saat ini kan ada konsorsium IPC dari hulu ke hilir, baik dari penambangan tambang di hulu hingga pengelolaan lahan di smelter di tengah-tengah, baik mungkin dari pembuatan MSP dan lain sebagainya, baru nanti pembuatan baterainya di hilirnya. Dan oleh karena itu ini menjadi salah satu indikasi positif juga ya ketika memang ada pengalihan saham untuk Inco, dan ini kita bukannya dalam jangka waktu yang menengah ya Pak. Mungkin gitu dari saya Pak untuk saham Inco. Terima kasih. Tes. Ya, mungkin sedikit nambahin sebenarnya dari sektornya gini sih Pak ya, bahwa nikel ini tuh menurut kita akan jadi kayak minyaknya untuk ESG. ESG itu adalah kan sebenarnya kayak apa ya, walaupun sebenarnya kita tahu nih jangka pendek ini kan kayaknya ESG belakangan lah. Kalau kita melihat di Eropa itu kayak dulu mereka gembor-gembor banget, ayo kita ibaratnya fokus ke ESG, walaupun sebenarnya sekarang mereka tuh semua coal-fired power plant itu dihidupin lagi, batu baranya dipakai semua. Intinya mereka nggak mati lampu lah. Intinya environmental masalah belakangan lah sebenarnya. Cuman kalau kita ngomongin buat jangka tahun 5-10 tahun ke depan, ESG itu akan jadi cerita yang signifikan. Karena kelihatan Pak, sebenarnya kalau kita melihat di global, mungkin ada slide-nya juga ya, sedikit terkait ESG, mungkin anak bisa bantu slide juga. Nah, cuman ngasih gambaran sebenarnya gini, liquidity atau ibaratnya semua lembaga pensiun fund asset management itu sekarang mereka udah punya kayak stock universe. Jadi kalau seandainya mereka pegang saham teknologi, saham yang non ESG, mereka udah nggak boleh gitu. Kayak kita kebetulan juga ngobrol sama salah satu klien kita, mereka bilang bahwa mereka promote ke salah satu aset manajemen nggak bisa nih, dilarang sama komite kita. Nah, cuman itu buat jangka panjangnya sebenarnya. Jadi ESG kita itu masih lumayan menarik. Ini ngasih gambaran sedikit sih bahwa sekarang tuh kelihatan bahwa secara dari sisi ESG, liquidity itu lagi banyak masuk ke situ. Ini yang di kanan. Makanya kalau kita lihat buat saham-saham ESG itu lebih perform dibandingkan non ESG. Nah, nikel itu akan jadi cerita buat si ESG. Nah, itu gambarnya karena kan banyak dipakai, salah satunya buat mobil listrik. Jadi gambarannya itu sih. Makanya kelihatan kenapa beberapa emiten MDKA, Haru, kalau kita lihat UNTR, United Tractor, habis itu Inco, Antam, masuknya ke situ semua. Bahkan yang pemain-pemain batubara pun bilang nyari tambang nikel itu udah susah banget. Nah, itu yang sebenarnya menurut kita harusnya kalau kita ngomongin jangka panjangnya akan jadi cerita. Cuman selalu ingat bahwa smelter-smelter yang ada di Indonesia itu tuh jadinya banyak kejadiannya 2024 ke atas. Ketika smelter itu jadi, dulu yang ibaratnya nikel kadar rendah itu bisa diolah lagi jadi nikel yang kadarnya lumayan tinggi, bisa dipakai buat stainless steel, pakai buat kayak mobil listrik, dan itu secara margin profitability-nya tinggi. Nah, itu ibaratnya kalau kita ngelihat buat nikel itu long term plan-nya tuh masih lumayan bagus. Jadi itu sih Pak sedikit gambaran buat sektor nikelnya. Semoga menjawab. Yang divestasi 11% pemerintah itu jadi efeknya positif banget ya. Mungkin Felix bisa dibantu divestasi saham 11% itu akan jadi katalis positif atau tidak buat saham Inco? Ibaratnya kan si Vale itu nanti bakal jadi kayak BUMN juga kan gitu. Ya, untuk Felix mungkin bisa dibantu apakah divestasi untuk saham 11% itu menarik untuk saham Inco? Jadi trigger buy atau bukan gitu ya intinya ya. Apakah suaranya terdengar kalau kesana? Oceana atau? Oh iya, baik Pak, mungkin kalau misalnya dari rencana pemerintah untuk mengambil alih saham menjadi mayoritas di dalam beberapa tahun ke atas, ini memang menjadi salah satu
itu isu yang penting ya dari INCO itu sendiri. Cuma kalau misalnya kita lihat dari kegiatan operasional INCO di tambang ini sebenarnya relatif tidak ada perubahan ya, karena Basarnas juga menegaskan hal tersebut. Dan kalau bisa kita lihat memang untuk adanya pemilikan pembinaan saham dari pemerintah ini juga membuka peluang dari adanya kerjasama ya, yang mana kita tahu bahwa pemerintah ini memiliki konsorsium untuk pengembangan industri EV baterai di Indonesia, yakni IBC, yang mana INCO ini bisa berperan dalam sektor hulu dan juga menengahnya ya, di mana kita tahu INCO ini juga memiliki tambang nikel di Sulawesi Tenggara, dan kemudian saat ini juga INCO sedang membangun smelter Espal ya, yang mana ini menjadi bahan baku baterai EV. Dan kalau kita lihat dari sini juga menjadi salah satu bentuk dari INCO masuk ke EV market di Indonesia juga ya, yang mana kita tahu dari adanya proyeksi peningkatan EV di Indonesia, kemudian berbagai macam insentif yang misalnya dari pajak, kemudian dari yang terbaru ini ada pengenaan subsidi, ini maka dirasa cukup positif ya tentunya untuk INCO dalam intensifikasi market EV ya di Indonesia. Dan mungkin sampai saat ini sampai seperti itu dulu Pak terkait pandangan saya terkait hal saham INCO ke pemerintah. Terima kasih. Oke, semoga menjawab ya. Ada lagi? Ya, dari Pak Hendri, silakan Pak Hendri. Selamat malam. Pak, saya ada mewakili beberapa pertanyaan callholder nih Pak. Jadi yang mau ditanyain selain kan ada dua pendapat yang sekarang banyak terbagi ya Pak, antara apakah era coalnya udah berakhir atau masih bisa lanjut, dan kedua boleh di-share nggak Pak kalau nanti yang dulu jadi diresmiin emiten mana yang paling diuntungkan.